Pemirsa, Jepang cabut peringatan tsunami pasca gempa bermagnitudo 7,6. Namun petugas mengimbau warga untuk tetap menjauhi area pantai dan warga pun diharapkan tidak kembali ke rumahnya terlebih dahulu sebab gelombang laut yang masih tinggi masih mungkin terjadi. Otoritas Jepang telah mencabut peringkat tsunami pasca gempa bermagnitudo 7,6 yang mengguncang sejumlah prefektur pada Senin kemarin. Gempa tersebut memicu kebakaran di kota Wajima dan meruntuhkan bangunan di pantai barat Pulau Honshu, pulau terbesar di Jepang. 6 orang dilaporkan tewas dan 30.000 rumah mengalami pemadaman listrik. この地震で震度7を観測しています。震度7は石川県です。揺れの強かった地域では家の倒壊や土砂災害の危険があります。今後の地震や雨に十分注意して危険な場所に入らないでください。1週間程度、特に今後2、3日の間、最大震度7程度の地震に注意してください。 Stasiun televisi Jepang NHK TV memperingatkan tinggi gelombang laut dapat mencapai ketinggian 5 meter. Warga diharapkan tetap waspada gempa susulan yang masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kita beralih ke tanah air, pemirsa. Gempa susulan kembali mengguncang Sumedang, Jawa Barat Senin malam sekitar pukul 20.46 waktu Indonesia Barat. Gempa berkekuatan magnitudo 4,5 dirasakan di 5 kecamatan, membuat panik warga keluar rumah serta puluhan pasien RSUD berhamburan keluar ruangan. Gempa berkekuatan 4,5 magnitudo mengguncang wilayah Sumedang, Jawa Barat pada pukul 8 malam lewat 46 menit. Menurut BMKG, gempa berlokasi di 4 km arah timur laut Kabupaten Sumedang. Gempa susulan membuat para pasien dan keluarga penunggu keluar ruangan untuk menyelamatkan diri menuju lokasi tenda-tenda pengungsian. Sementara itu, menurut Kepala BPBD Sumedang, gempa susulan dirasakan di 5 kecamatan. Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Kecamatan Cimalako, Kecamatan Tanjung Sari, serta Kecamatan Tanjung Medar. Dalam kurun waktu 2 hari terakhir, Kabupaten Sumedang mengalami 4 kali gempa yang terpusat di Sesar Cileunyi, Tanjung Sari. Sesar ditemukan oleh peneliti pada tahun 2020 lalu. Patah berjenis sinistral tersebut sudah terjadi sebanyak 4 kali guncangan dengan kekuatan gempa mencapai 4,5 hingga 4,8 magnitudo. Akibatnya banyak bangunan warga mengalami kerusakan hingga membangun pengungsian di beberapa titik. Selain itu, pusat gempa juga berdekatan dengan kawasan Twin Tunnel hingga diduga menyebabkan keretakan di dalam terowongan. Bukti lapangan mengarah ke arah patahan Cileunyi Tanjung Sari, ya kemungkinan teraktivasi yang berupa patahan sinistral atau patahan mengirik, patahan mendatar mengirik. Untuk patahan itu sendiri baru atau sudah lama sih? Itu sudah dipublikasi ya tahun 2020 oleh publikasi di Badan Geologi. Sementara itu, pemirsa, gunung api Lewotobi, laki-laki yang berstatus siaga kembali mengeluarkan abu vulkanik yang membuat warga panik. Erupsi gunung api Lewotobi laki-laki masih terus terjadi hingga saat ini. Sejak tadi malam hingga pagi tadi, gunung api ini terus mengeluarkan abu vulkanik, di mana 6 desa di Kabupaten Flores Timur pun terdampak. Rumah dan tanaman tampak tertutup abu vulkanik, dan turunnya abu vulkanik ini sempat membuat warga panik. Warga pun dilarang beraktivitas di radius 2 km dari kaki gunung api Lewotobi laki-laki dan diimbau selalu waspada. Pemirsa, pengungsi anak-anak dan balita di Flores Timur tidur beralaskan terpal pasca erupsi gunung api Lewotobi laki-laki status siaga. Sebagian korban erupsi gunung api Lewotobi laki-laki mengungsi di kantor kecamatan Wulagitang, Kabupaten Flores Timur. Sejumlah anak-anak dan balita terpaksa tidur hanya beralaskan terpal.
Salah satunya adalah Christina Lolon yang tinggal di pengungsian bersama anaknya. Tidak nyaman ya anak-anak itu. Apakah ada yang sudah Tidurnya tidak nyaman. tidurnya tidak nyaman? Nangis terus. Menangis terus ya? Karena tidur di atas tanah ini ya? Para pengungsi mengaku hingga saat ini masih belum ada bantuan yang memadai. Selain kasur dan selimut, para pengungsi juga membutuhkan peralatan mandi. Mereka pun berharap pemerintah setempat segera memberikan bantuan di posko-posko pengungsian. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan rekan kami Joni Nura di posko pengungsian kantor Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Selamat siang, Bang Joni. Ini bagaimana kondisi pengungsi hingga saat ini di sana? Selamat siang, Alisa. Dapat saya laporkan sekarang saya sedang berada di Kecamatan Wulanggitang, di mana terdapat ribuan pengungsi pasca erupsinya Gunung Lewotowi laki-laki. Pengungsi yang sudah berada di posko berjumlah 1.931 jiwa. Arista, dapat saya laporkan inilah kondisi para pengungsi yang sedang berada di dalam tenda pengungsian. Para pengungsi ini sangat membutuhkan bantuan berupa makanan, air bersih, dan terkhusus bagi balita, mereka sangat membutuhkan susu untuk kebutuhan anak-anak dan balita. Iya, Joni, kalau dari pantauan Anda, Joni, benarkah ini sejumlah pengungsi sudah mulai terserang penyakit di sana? Baik, Pran, dapat saya laporkan bahwa sejumlah pengungsi sudah mulai terserang penyakit ispa karena mereka tidur menggunakan beralaskan terpal sehingga abu vulkanik mengenai saluran pernapasan mereka, dan hingga saat ini pihak pemerintah sendiri terus membagikan masker dan menghimbau kepada masyarakat agar tetap menggunakan masker sehingga agar tidak terjangkit penyakit ispa. Pram. Bung Joni, tadi Anda sempat sampaikan untuk bantuan yang sangat dibutuhkan para pengungsi ini adalah berupa makanan. Tadi juga Anda sempat sampaikan bahwa anak-anak sudah mulai terkena penyakit ispa. Lantas untuk bantuan makanan dan obat-obatan dari pemerintah apakah sudah diberikan? Baik, Alista, terkhusus untuk bantuan pengobatan bagi masyarakat atau korban erupsi Gunung Lewotowi laki-laki sendiri sudah berjalan maksimal mungkin karena para petugas kesehatan baik di posko dan memberikan pengobatan kepada masyarakat yang mengalami sakit. Terkhusus untuk makanan, pada siang hari ini kemarin pihak pemerintah dari Dinas Sosial hanya membantu beras kepada warga korban erupsi Gunung Lewotowi laki-laki. Sedangkan lauknya masyarakat mencari sendiri atau ada relawan yang berada di sekitar posko memberikan bantuan kepada sahabat-sahabat atau keluarga mereka yang terkena dapat erupsi sendiri. Oke, rekan Joni, ini bantuan makanan serta untuk alas tidur ini tidak memadai di sana. Apa hambatannya bantuan tidak sampai ke sana? Hingga saat ini pihak pemerintah kami sudah berkoordinasi, namun belum ada tanggapan dari pihak pemerintah karena jarak dari posko dan ibu kota sendiri jaraknya sekitar 60 kilo ke ibu kota kabupaten. Ram. Joni, apakah ada prediksi untuk erupsi Gunung Lewotowi laki-laki ini kira-kira berakhir kapan? Baik, Arista, sampai saat ini kami pun belum mengetahui sampai kapan erupsi Gunung Lewotowi laki-laki ini. Hingga siang ini juga hujan abu vulkanik pun terus turun meliputi di posko pengungsian, Arista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Joni Nura langsung dari posko pengungsi di Flores, dan semoga ini para pengungsi segera mendapatkan bantuan yang layak baik itu berupa makanan ataupun obat-obatan. Terima kasih banyak Bung Joni.
Ya, pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjenguk kedua relawannya yang terluka berat akibat dianiaya sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu 5 korban lainnya sudah diperbolehkan pulang. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama istri Siti Atikoh menjenguk relawannya yang menjadi korban penganiayaan di RSUD Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. 2 dari 7 relawan masih dirawat intensif akibat terluka berat usai dianiaya sejumlah oknum TNI. Sementara 5 korban lainnya sudah diperbolehkan pulang. Bahkan Siti Atikoh tak kuasa menahan haru saat mendengarkan kisah kelam yang dialami relawan Ganjar Mahfud. Kepada Ganjar, para korban mengaku penganiayaan dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada komunikasi terlebih dahulu. Iya, dari 7 anak ada 2 yang sekarang masih dirawat. 1 tadi saya tidak sempat ngomong karena masih tidur, karena situasinya masih bengkak-bengkak. Yang 1 sudah bisa diajak bicara, hasil pemeriksaan dokter ya membaik, bagus ya. Tidak ada gegar otak, tulangnya bagus, tulang tengkoraknya bagus. Terus kemudian otaknya juga bagus, hanya memar-memar satu patah gigi dan sebagainya. Itu kondisinya. Nah, yang kedua memang tadi saya mendengarkan cerita dari dia. Di kejadiannya 1 dia lagi berhenti di lampu merah, tiba-tiba dipukul. Jadi tidak ada cerita. Jadi kalau ada penjelasan lainnya, rasa-rasanya harus ada pengadilan untuk biar penjelasannya tidak tinggilasur. Semuanya sama. Yang kedua juga tadi kita tidak tahu ceritanya seperti apa, karena saya tidak sempat bicara, tapi yang pertama tadi menceritakan setelah itu dia ditarik ke dalam, dipukuli. Pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD terjadi di depan Batalion Infanteri 408 Raider Kodam 4 di Ponegoro. Dalam rekaman CCTV, sejumlah oknum prajurit menghampiri pemotor yang tengah melintas, lalu menarik dan menganiaya para korban hingga terjatuh ke jalan. Kapus Pen TNI Brigjen Nugraha Gumilar menyatakan dugaan pengeroyokan relawan Ganjar Mahfud oleh oknum TNI sudah diinvestigasi oleh Denpom Surakarta. Para pelaku juga akan ditindak tegas. Tim Liputan iNews melaporkan. Baliho pasangan Prabowo Gibran terpasang di landmark Welcome to Batam melanggar aturan. Ya, 2 baliho dengan ukuran besar ini diturunkan Bawaslu. Kawasan Welcome to Batam mendadak menjadi perbincangan akibat baliho Prabowo Gibran dipasang pada 2 huruf O yang dituliskan Welcome to Batam. Baliho Prabowo Gibran dipasang mengikuti pola huruf O pada ikon tersebut. Atas temuan pelanggaran ini, Ketua Bawaslu Kepri Zulhadri menghubungi Bawaslu Kota Batam dan Wasjam untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Pencopotan baliho Prabowo Gibran dilakukan sebagai tindakan tegas karena adanya pelanggaran aturan kampanye dengan memasang alat peraga yang tidak sesuai ketentuan. Ya, mungkin dia pelanggaran dari tempat lokasi ini ya, lokasi zona yang telah ditetapkan KPU. Bahwasanya di izin di lokasi yang telah ditetapkan itu tidak memasuki area ini, makanya ini harus segera kita akan tertibkan. Namun dalam hal itu kita sesuai dengan PKPU dan juga regulasi yang sudah KPU tetapkan tentang zona yang diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye itu tidak sesuai dengan apa yang dipasang saat ini. Welcome to Batam merupakan salah satu ikon yang menjadi sasaran wisatawan mancanegara dan lokal untuk bersuah foto, sehingga pemasangan baliho Prabowo Gibran dianggap merusak estetika monumen. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan. 3 capres kembali bertemu di panggung debat. Semakin panas. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang. Mas Anies. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Saksikan debat ketiga Pilpres 2024 Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore live di iNews.
Di tengah padatnya kamp pengungsi di Gaza, seorang ibu melahirkan bayi kembar 4. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama iNews Siang.